Pertama yang masuk dalam koleksi saya dan koleksi Bentara terutama adalah waktu pembukaan gedung Bentara Budaya di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi belum di Suroto ini, jadi masih di Jenderal Sudirman. Itu pamerannya Pak Citro Waluyo. Itu lukisannya ada di sana itu menggambarkan tentang surrealisme Jawa. Jadi ada semacam seperti pesugihan, cerita-cerita tentang Nabi Sulaiman dan sebagainya. Nah itu Pak Citro Waluyo bersama Pak Sastro Gambar itu membuka lembaran Bentara Budaya tahun 82, jadi 1982. Nah, itu dibuka gedung itu pameran tradisional. Nah dari situ tuh nafas tradisional itu ternyata berjalan terus sampai tahun 2023 ini. Jadi sudah 41 tahun kita mengawal Bentara Budaya. Ini kan banyak barang antik ya di sini ya. Nah, untuk menjadi expert di bidang antik ini, itu perlu belajar yang lama. Terus ternyata di dunia perantikan itu ada yang benar-benar antik, ada yang antik looking, terus ada yang palsu. Nah, kita harus jeli. Saya ya jelas sudah pernah ketipu. Umpamanya seperti membeli enamel, itu iklan dari Bajaseng itu, wah itu bagus gitu, terus saya beli. Tapi kok saya ragu, kok ini terlalu mulus gitu. Terus saya ambil thinner, saya tuangkan ke cat itu, ternyata mengelupas. Waduh, tipu-tipuannya memang hebat. Jadi itu ya nggak apa-apa, itu belajar. Jadi untuk menjadi expert di bidang itu perlu dana, perlu belajar, dan ketipu itu sudah makanan sehari-hari. Ini berkaitan dengan buku ya, jadi pameran ini memang pemicunya itu saya mendapat anugerah Life Achievement di tahun 2021. Itu Bentara Budaya, dan terutama saya mendapat penghargaan sebagai yang menguri-nguri tradisi di sini. Nah itu mereka melihat banyak buku yang diproduksi Bentara Budaya. Kalau waktu di Sudirman itu kita belum membuat buku ya, hampir tidak ada buku. Yang ada itu leaflet, terus semacam tabloid gitu. Tapi sejak di sini di tahun 1993 di sini itu mulai ada buku pameran, menyertai pameran. Nah itu yang pertama kali itu di sini tuh ada, di belakang saya itu ada boneka Jawa. Nah itu ada Roro Blonyo, ada wayang golek. Itu pertama kali kita membuat buku tentang pameran yang menyertai sebuah pameran. Dan setelah itu terus hampir
30-40 buku kita produksi. Dan rata-rata itu ya itu seperti judul pameran itu 3 warna. Jadi ada tentang seni rupa, ada tentang heritage, ada tentang lawasan ini atau vintage gitu. Jadi 3 hal itu yang mewarnai perkembangan Bentara Budaya. Wong kiri nginep di hotel Kresek durung anget wis tahan keluyuran ketemu rondo gak seneng gawe kutang mental-mentul koyok gombol kucing anaan nonton pameran kepethuk arek seksi gelem dijak ngombe kopi tak arane arek pintar seni gak eruwe anake Tante Doli manuk padang lebu kurungan dikancing karo gembok kuningan gak entek-entek aku lek gendaan sampai mate tekan kuburan kadung demen arek katut cak baimo cekap semanten atur Saya Saiful Bahri yang kebetulan berteman baik sekali dengan Mas Hermanu. Sering banyak terlibat pada saat awal-awal Bentara Budaya Yogyakarta. Beberapa yang dipamerkan di sini, saya bahkan sempat mengunjungi tempat-tempat yang akan kita pamerkan. Sebagai contoh, di situ ada Malo dari Bojonegoro. Saya dengan Mas Hermanu harus menyeberangi Bengawan Solo
untuk menemukan lokasi pameran tersebut. Kemudian dengan Ahmad Saidi juga saya terlibat, dengan Tenun Troso di Jawa Tengah saya juga terlibat, bahkan sempat berhari-hari kami di sana. Mas Hermanu bagi saya memang banyak sekali menginspirasi Bentara Budaya dari awal sampai dengan usia 41 tahun ini. Keakraban, kebersamaan, serta guyup bagi seniman yang ada di Yogyakarta sangat menginspirasi bentara-bentara budaya yang ada di kota lain. Dan menurut saya ini sesuatu yang hebat yang harus dipertahankan bagi penerus kepemimpinan Bentara Budaya ke depannya. Demikian dari saya, terima kasih. Sukses selalu Bentara Budaya 41 tahun. Terima kasih. Ya, menyaksikan karya Mas Hermanu memang juara dalam lawasan. Ini pernah pameran tersendiri. Di sana ada Roro Mendut, pameran tersendiri. Pokoknya semua yang ada di sini mengingatkan pada banyak hal dari karya Mas Hermanu. Dan yang jangan lupa, Mas Hermanu bersama Pak Ong berkarya bersama di Diorama Arsip Jogja. Orang-orang yang ada di sana pada bingung ketika Mas Hermanu dan Pak Ong selalu bersitegang. Saya bilang, justru mereka harus bersitegang. Karena dengan demikian, karya kreatifnya menjadi sangat prima. Dan pada malam hari ini, saya berterima kasih. Mas Hermanu memang juara dalam lawasan. Pak Hermanu mengawal seni pinggiran, hadir di tengah-tengah kota, bahkan kadang-kadang bersimpangan dengan seni yang modern. Tentu saling kait, saling mempengaruhi, saling memberikan satu gambaran. Kalau kita melihat karya Citrowalyo sama Sastro Gambar, saya kira bukankah naib seni tradisi ini punya dampak pada seni yang sangat modern? Bukan naibnya kita harus merujuk kepada Karel Appel, Grup Cobra. Karya-karya tradisi kita sudah sangat benar dikatakan Pak Edi, sangat sur, karena mereka menggunakan imajinasinya, menggunakan perasaannya, menggunakan apa yang dirasakan dan yang dilihat, karena tradisi kita terkait erat dengan religiusitas, terkait erat dengan alam, dan di situ terasa sekali bahwa dampaknya terhadap kesenian hari ini 41 tahun selama seni tradisi, selama Pak Hermanu mengabdi, yaitu punya kecenderungan konsisten dan mengedukasi kepada publik. Barangkali seni tradisi adalah akar kalau menurut saya, bahwa seni tradisi adalah harus sadar akan ada gondelannya adalah warisannya punya akar, jadi kita mungkin bisa selamat. Modern kita bukan seperti modern yang hari ini. Hari ini kita juga sudah mengenal istilah artificial intelligence. Percayalah, kita punya perasaan, kita punya imajinasi, kita punya bakat, dan serahkanlah dengan pengadilan semesta, dan kita punya Tuhan, punya religiusitas. Dan yang terakhir saya kira kita ucapkan selamat ke 41 tahun hari jadi Bentara Budaya Jogja. Dan ini satu teladan, moga-moga ditiru oleh galeri-galeri lain dan mungkin bentara-bentara budaya lain. Yang kedua, selamat kepada Sang Resi Hermanu di usianya yang saya tidak tahu, lupa, sama-sama tua. Saya tidak mau sama-sama tua. Sehat selalu. Selamat. Kita nggak bisa melawan ya. Dunia modern itu akan berkembang sesuai zamannya. Kita hanya bagaimana mengikuti arus itu, tapi tetap dengan gaya kita. Jadi
Kalau kita melawan, kita akan hilang, larut dalam perkembangan zaman. Makanya pameran-pameran ini kita laksanakan itu untuk tidak melawan arus, tapi mengikuti. Jadi memakai benda lawasan, tapi menyajikannya dengan cara kekinian. Jangan lawasan ansih lawasan, kita tampilkan sebagai lawasan, itu tidak menarik bagi anak-anak muda. Tapi dengan kekinian, dengan disentuh dengan kontemporer, dengan sesuatu yang menarik, dengan Instagram, dengan cara-cara modern, itu bisa menarik. Terus kalau saya sendiri pribadi, rumah saya kecil, bagaimana saya bisa merawatnya dengan baik, ya saya titip-titipkan ke tempatnya Karangkletak. Jadi kalau suatu saat saya butuh, saya pinjam lagi. Jadi ini sebuah dokumentasi budaya yang kita bukukan untuk anak-anak kita masa datang. Itu bisa belajar, oh ternyata di tahun ini itu ada tradisi ini, ada tentang tradisi pawukon, ada tentang macam-macam, itu kita bukukan semua. Bahkan yang terkecil tentang humor, itu kita bukukan juga. Humor-humor tahun 20, 30 sampai tahun 50 itu istilahnya itu dagelan lawasan. Itu kita rangkum jadi sebuah buku. Kemudian tentang ludruk dan macam-macam. Itu semuanya kita dokumentasikan supaya suatu saat itu bisa berharga, bisa memberi pencerahan pada anak-anak muda tentang budaya kita. Itu ya, itu tambahan.